Gantilah ayam kampung asli Anda dengan ayam KUB ini, dan Anda akan menjadi pionir di tempat Anda masing-masing. Beternak ayam kampung sudah menjadi kebiasaan dan sangat memasyarakat di negeri kita ini, terutama bagi kita yang tinggal di perkampungan atau di pedesaan. Maka hampir setiap rumah di negeri kita ini, yang di kampung-kampung, yang di desa-desa terutama, hampir setiap rumah memiliki ayam kampung untuk diternakkan secara tradisional dan secara konvensional. Dan keadaan seperti ini sudah turun-temurun dari mulai zaman nenek moyang kita dahulu sampai dengan hari ini masih seperti itu. Karena keadaannya sudah berpuluh-puluh tahun turun-temurun seperti itu, maka otomatis sarana dan prasarana untuk beternak ayam kampung ini pun sudah tersedia di pasar-pasar. Jadi banyak sekali toko-toko di pasar ini yang menjual baik itu pakan, alat-alat beternak yang lainnya seperti wadah pakan, wadah minuman, obat-obatan. Ini sudah disediakan dan sangat luas lah cakupannya. Bahkan di pasar-pasar kecil seperti tempat kami pun ada penjual pakan ayam. Saking banyaknya orang yang piara ayam kampung ini. Akan tetapi kalau kita mau mengadakan sedikit survei lah ya, kecil-kecilan lah, survei kecil-kecilan ala orang awam, ala orang bodoh seperti saya ini, maka kita dapat melihat sebenarnya bahwa keuntungan yang didapatkan dengan beternak ayam kampung secara tradisional ini sebenarnya keuntungannya sangat tipis sekali. Bahkan kadang-kadang tidak bisa dihitung sebulan dapat berapa, saya tidak bisa dihitung. Paling kita tahu waktu kita perlu ada yang dijual gitu aja. Kalau pas mau nyembelih ada yang disembelih, paling pol-polan seperti itu. Tetapi kalau dikalkulasikan dengan modal, lalu dikalkulasikan dengan pakan setiap hari, kalau diberi pakan, ya namanya punya ayam otomatis tetap diberi pakan ya, walaupun mungkin tidak full karena diumbar ya, tetapi tetap saja kita memberikan pakan, apalagi kalau ada anakannya. Nah, tentu kasihan kalau tidak diberi pakan dari rumah. Nah, ini kalau kita kalkulasikan sebenarnya ini hasilnya saking sedikitnya itu tidak bisa dihitung ya. Tetapi karena orang-orang awam seperti kami ini ya jarang sekali menghitung-hitung penghasilan dari ayam kampung itu, cuman paling hitungannya ya kalau beternak ayam kampung, kalau punya ayam ini mudah, nanti kalau ada nasi-nasi sisa bisa dikasihkan. Tetapi kalau penghasilannya sangat sulit dihitung. Kenapa demikian? Karena beternak ayam kampung yang kampung asli itu ya sulit diharapkan untuk mendapatkan hasil yang bisa dihitung. Ya tentu masih ada hasilnya, tetapi ya karena sangat sedikitnya sehingga susah untuk dihitung. Belum lagi kalau pas terkena musim aratan atau musim penyakit. Biasanya ayam-ayam kampung masyarakat ini mendadak habis, sehingga stok di pasaran pun tidak ada ya, orang mau nyari ayam kampung susah. Karena kenapa? Ini habis kena aratan. Jadi ayam-ayam kampung pada hilang, pada habis. Ada yang mati, ada yang, pokoknya kalau sudah musim aratan biasanya peternak ayam kampung tradisional ini ya habis-habisan betul. Mungkin tersisa 1-2 itu untuk bibitan lagi lah. Cuman seperti itu saja. Keadaan seperti itu terus berlangsung dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Maka untuk merubah itu, ini saya punya ide. Ide saya ini akan saya bagikan kepada dulur-dulur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana idenya? Caranya yaitu dengan mengganti ayam-ayam kampung peternak rumahan itu dengan ayam KUB. Ya. Lalu bagaimana kok kita mengganti ternakan orang-orang, kok bisa nyuruh-nyuruh orang mengganti peternak beternak ayam kampung jadi ayam KUB? Ini caranya bagaimana? Nah, caranya yakni dengan memulai dengan diri kita sendiri. Ya, kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita belum ada yang ternak KUB, mulailah dari diri kita sendiri untuk beternak ayam KUB. Skalanya kalau tidak ya tidak usah besar-besar. Ya pokoknya semampunya aja. Ya. Kalau target pertama saya kan maksimal itu 5
ekor, jadi 4 ekor indukan, 1 pejantan. Selalu saya suarakan seperti itu supaya mudah kita mau beternak, memulainya itu mudah. Kalau tidak ada 5 ya seadanya, mau 3 mau berapa silahkan, atau mau mulai dari DOC supaya lebih murah nanti dapatnya banyak, ya bagus, tidak apa-apa. Tetapi mulailah dari diri kita sendiri untuk mengganti ayam-ayam kampung kita itu dengan ayam KUB. Nah sekarang kenapa kok diganti dengan ayam KUB? Kenapa? Nah kan sebenarnya hal ini sudah saya sering katakan, saya sampaikan di video-video sebelumnya. Tetapi saya ingin mengatakan sekali lagi di sini, kenapa kita sebaiknya mengganti ayam kampung asli kita dengan ayam KUB. Yang pertama, karena ayam KUB itu adalah ayam kampung asli Indonesia juga, sama dengan ayam kampung asli dalam dari segi ya dagingnya, mungkin penampilannya, terus rasa dagingnya juga sama persis. Ini saya sudah membuktikan sendiri. Bahkan kalau di tempat kami ini penjualannya pun tidak ada masalah, sama persis dengan penjualan ayam kampung asli. Lalu alasan keduanya kenapa kita harus mengganti ayam kampung asli kita dengan ayam KUB? Alasan keduanya produksinya tinggi, produksi telur tinggi. Nah inilah, dari produksi telur yang tinggi ini bisa 3 kali lipat dari ayam biasa ini yang menyebabkan kita akan mendapatkan untung dari ternak ayam rumahan kita secara kecil-kecilan tadi. Kalau kita beternak ayam kampung biasa, ayam kampung asli, 1 tahun paling banter itu bertelur sampai 60 butir saja. 60 butir telur itu belum tentu netes semua kalau diramkan. Nah, karena daya tetasnya hanya 70% kalau ayam kampung asli itu. Nah, ayam KUB ini bisa 180. Berarti 3 kali lipat dari ayam kampung biasa. Dan daya tetasnya pun lebih tinggi. Kalau diramkan bisa 80% menetas. Nah, ini sudah bisa dihitung kita sekarang. Jadi kita memelihara 1 ekor indukan KUB dengan biaya pakan 1 juga, maksudnya 1 ekor biaya 1 ekor pakan, itu sebanding hasilnya dengan 3 ekor ayam kampung biasa atau ayam kampung asli. Tentu kalau 3 ekor ayam kampung asli pakannya juga 3 kali lipat daripada yang 1 tadi kan. Nah inilah hitung-hitungan sederhananya. Terus alasan yang kedua kenapa kok kita ganti ayam kampung kita dengan ayam KUB? Alasan kedua, karena ayam KUB ini lebih tahan terhadap serangan penyakit. Jadi ketika musim aratan yang datang mungkin 1 tahun itu bisa 2-3 kali lah ya biasanya. Nah ini biasanya ayam kampung kan pada habis kena aratan semua. Ya tersisalah 1-2 mungkin, sedikit lah sisanya itu. Dulu saya waktu beternak ayam kampung biasa itu suka kecewa, pas lagi rumah mulai banyak-banyaknya kena aratan, habis lagi, hanya seperti itu terus. Jadi mulai seneng-seneng sudah mulai berkembang, kena aratan, mati lagi, habis lagi. Nah untuk ayam KUB ini dulur-dulur, ayam KUB ini lebih tahan terhadap penyakit. Ya namanya makhluk hidup tentu ada matinya, ada sakitnya, tetapi daya tahan tubuhnya itu lebih baik, jauh lebih baik daripada ayam kampung asli. Apalagi kalau kita memeliharanya dengan cara semi intensif minimal. Jadi kita sendirikanlah ayam kita itu dari ayam-ayam tetangga, jangan sampai bergaul bebas dengan mereka, karena ini akan mengakibatkan rentan terhadap penyakit. Nah, kita beri pagar atau kita sendirikanlah pokoknya, jangan bergaul bebas dengan mereka. Pertama untuk menghemat pakan karena ayam tetangga tidak masuk ya. Yang kedua untuk menjaga mereka dari serangan penyakit. Dan yang ketiga tentunya untuk menghindari gangguan mereka kepada tetangga-tetangga kita. Ya namanya memelihara ayam, kalau kita lepaskan kasihan tetangganya, nanti tetangga nggak ikut makan hasilnya, ikut membersihkan teleknya kan kasihan. Ya kita biarlah teleknya untuk kita juga, kalau telurnya untuk kita, anakannya untuk kita kan gitu seharusnya. Nah, supaya aman. Jadi kita sendirikan, kita bikin minimal semi intensif atau syukur-syukur ternak yang intensif. Nah inilah dulur-dulur, jadi mulailah dengan diri Anda sendiri dulu. Nah kalau sudah mulai, nanti orang-orang lain akan melihat, loh pitik apa ini Pak, kok pitik api-api, pitik gede-gede. Nah mulai dari situ kita bisa menyampaikan, ini ayam KUB, ini keunggulannya begini. Nah daripada ayam kampung, lebih baik ayam kampung sampean ki ya nek dibeleh didol diganti karo sing iki sing luwih menguntungkan. Kan seperti itu. Jadi ayam kampung dulur-dulur itu silahkan diganti dengan ayam seperti ini.
Nah, nanti bisa ambil bibitnya dari kami, dari saya di sini. Apa bentuknya DOC atau apa nanti terserah dulur-dulur mau dijual dalam bentuk apa. Nah, dengan kita memulai beternak ayam KUB di tempat kita, ya di lingkungan kita, nah kita harapkan nanti saudara-saudara kita di sekitar kanan kiri kita itu akan melihat, ya, jadi betapa menguntungkannya beternak ayam KUB ini. Nah, dengan melihat itu mereka akan kepengin. Seperti kisah kami di sini seperti itu. Jadi tetangga-tetangga kami di sini sudah mulai mengetahui keunggulan dari ayam KUB ini, dan mereka sudah mencoba membeli DOC dari kami dan sudah membuktikan jadi ayam mereka itu lebih cepat besar daripada ayam-ayam yang dipiara selama ini. Bahkan ada yang ngomong 3 kali lipat lebih besar daripada ayam kampung mereka yang umuran sama, dan banyak cerita-cerita seperti itulah. Nah, inilah dulur-dulur, maka saya sampaikan kepada dulur-dulur, jadilah pionir di tempat dulur-dulur, di lingkungan dulur-dulur, dengan merubah, mengganti ayam kampung biasa sedulur-dulur ini dengan ayam KUB. Mudah-mudahan ini menjadi proyek percontohan lah bagi dulur-dulur di sekitar situ, dari tetangga-tetangga mulai nanti menyebar ke seluruh desa situ. Walaupun memang niat kita itu berbisnis, tetapi bisnis atau usaha kita itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, ini kan lebih baik, ya, lebih enak lah. Mudah-mudahan itu saja dulur-dulur, menjadi bahan renungan dulur-dulur. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan nanti tetangga kita akan juga merasakan keuntungan dari beternak ayam KUB ini. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.